Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Sebenarnya saya sering protes, Dok. Assalamualaikum, enggak bilang tuh, jangan hanya yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kalau kita kalau langsung langsung kurang menekan. Kurang menekan jadinya ya, kayak kurang keren, cadas ya. Ya, sahabat sekalian, ini bukan berita baik ya, ini berita yang membuat kita sedih juga karena penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun sepertinya tidak berubah, masih banyak masalah, bahkan tahun ini kelihatannya lebih buruk. Tetapi kita tidak bandingkan. Nanti bersama saya ada Dr. Bahar untuk ikut mengkaji atau mengomentari fenomena yang akan saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter Bahar ini bisa lebih senior dari saya, tapi jauh lebih sehat. Insya Allah. Jadi jauh lebih sehat dari saya ya. Jadi ini Dok, saya diberikan kolega dokter pagi tadi beberapa update ya dari Dokter Iqbal kebetulan, dan ternyata Dokter Bahar juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Jadi yang disampaikan itu adalah soal ada surat dari Kedubes Saudi Arabia. Surat itu unfortunately bahasa planet, bahasa Arab ya. Udah bahasa Arabnya udah dapat ya. Saya RH dulu ya, bahasa Arab, dan ternyata ada teman yang berbaik hati menerjemahkannya. Ada yang chat GPT, tapi ada yang terjemahan dari manusia. Nah, kita akan bacakan terjemahan dari manusianya. Tetapi berita ini, Dok, juga dimuat di Detikcom kemarin. Jadi kita bacakan Detikcom dulu ya, Detik Hikmah di sini. Kedutaan Saudi beri catatan penyelenggaraan haji RI 2025. Ini isinya. Ini pasti ini versi Detik. Nanti kita lihat terjemahannya. Jakarta, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 1446 Hijriah /225 Masehi mendapat sorotan dari Kerajaan Arab Saudi. Mereka menemukan sejumlah pelanggaran. Dalam keterangan tertulis yang diterima Detik Hikmah kemarin, sejumlah catatan tersebut dikirimkan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Kemenlu RI untuk diteruskan ke pihak terkait. Catatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengamatan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, terutama pada fase awal kedatangan jemaah dan validasi data yang dinilai tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya antara kedua negara. Dalam pernyataan resminya, Kedubes Arab Saudi menyebut adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Indonesia selama musim haji tahun ini. Pelanggaran-pelanggaran itu dinilai berdampak langsung pada kualitas pelayanan, kelancaran manasik, hingga aspek keselamatan dan kesehatan jemaah. Berikut adalah poin-poin pelanggaran yang disorot. 1. Validasi data jemaah yang tidak sesuai prosedur. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mencatat adanya pemasukan data jemaah haji Indonesia ke dalam sistem program persiapan dini tanpa koordinasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Arab Saudi. Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidaksesuaian terhadap prosedur administratif yang telah disepakati. 2. Hotel tidak layak untuk jemaah. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menemukan jemaah Indonesia ditempatkan di hotel yang tidak layak dan tidak memenuhi standar pelayanan. 3. Pengangkutan tanpa prosedur kesehatan. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi juga mencatat pengangkutan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah tanpa memperhatikan pedoman kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi. Prosedur tersebut seharusnya menjadi protokol wajib, khususnya bagi jemaah yang memiliki risiko tinggi seperti penyakit kronis, lanjut usia, atau kondisi rentan. 4. Tingginya angka kematian jemaah. Angka kematian jemaah haji Indonesia disebut mencapai 50% dari total kematian. Luar biasa. Jemaah internasional sebelum puncak ibadah haji dimulai, bahkan sebelum puncak ibadah haji. Menurut Arab Saudi, tingginya angka kematian tersebut karena ketidakpatuhan terhadap pedoman dan ketentuan kesehatan. Hal ini turut mengakibatkan banyak jemaah tidak mampu melanjutkan perjalanan ibadah. 5. Tidak ada kontrak dengan Adahi. Apa ini Adahi? Tidak adanya kontrak layanan secara resmi dengan penyedia layanan Adahi dalam kurung hewan kurban di Arab Saudi, serta kurangnya komitmen dari pihak Indonesia untuk menjalankan prosedur yang telah disepakati dalam pengelolaan layanan dan fasilitas jemaah haji, termasuk layanan dan dam dan hadiu juga menjadi catatan untuk Indonesia. Poin 5 ini bisa bikin jemaah tidak sah. Melalui catatan tersebut, Kedubes Arab Saudi menegaskan agar masukan ini diteruskan kepada instansi terkait di Indonesia, khususnya Kementerian Agama.
agar dapat ditindaklanjuti secara serius demi perbaikan di masa mendatang. Pihak Arab juga menekankan pentingnya komitmen terhadap aturan teknis dan administratif yang telah dibahas dan disepakati bersama. Beberapa waktu lalu, Menteri Agama RI Profesor Dr. Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 masih secara umum berjalan dengan lancar dan sesuai dengan skenario yang telah disiapkan. Biasanya kan begitu kalau bos ya. Hal ini disampaikan usai rombongan Amirul Hajj yang dipimpinnya tiba kembali di tanah air pada Rabu setelah menjalankan tugas di Arab Saudi. Dalam kesempatan tersebut, Menak juga memberikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang dinilai telah menunjukkan dedikasi tinggi selama menjalankan tugas. Ternyata menurut Kementerian Arab Saudi tidak sesuai. Nah, suratnya itu Prof ya, kalau diterjemahkan as it is, Arabnya dipastikan ya, segera dan sangat mendesak, Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, karena kedubes kan counterpartnya Kemenlu. Menindaklanjuti dari Kementerian Haji dan Umroh di Kerajaan Arab Saudi, telah ditemukan adanya kesalahan dalam pengaturan terkait jemaah haji Indonesia selama musim haji tahun ini. Ya, dalam kurung 14, di sini ditulis 1446 Hijriah, atau harusnya 1445 1446 ya harusnya ya, yang menerjemahkan yang keliru. Kesalahan ini terjadi pada beberapa tahap perjalanan haji, mulai dari saat kedatangan dan pencatatan data jemaah serta pelaksanaan manasik haji dan keberangkatan ke Arafah. Hal ini dinyatakan melanggar ketentuan dan peraturan yang telah disepakati dalam berbagai pertemuan resmi antara Kementerian Haji dan Umroh dengan pihak Indonesia, termasuk pertemuan-pertemuan dengan Komisi Haji Indonesia. Komisi Haji Indonesia nggak tahu apa maksudnya nih ya. Adapun beberapa hal yang menjadi temuan dan catatan sebagai berikut. Masuknya data jemaah haji Indonesia ke dalam program haji reguler tanpa persiapan yang memadai. Penempatan jemaah haji Indonesia di penginapan yang tidak sesuai, bahkan ada yang tidak memiliki layanan yang layak bagi jemaah. Pemindahan jemaah dari Madinah ke Mekah tanpa memperhatikan prosedur kesehatan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan kesehatan jemaah dan ketidaksiapan medis yang menyebabkan meningkatnya angka kematian di kalangan jemaah haji Indonesia sebelum dimulainya ritual haji. Tingkat kematian ini telah mencapai lebih dari 50%. Ada yang bilang 175, ada yang bilang 275 ya, nanti kita cek lagi Dok ya. Dari total kematian jemaah dari luar negeri. Tidak adanya kontrak resmi antara pihak Indonesia dengan penyedia layanan pemotongan hewan kurban, adahi, baik layanan haji maupun layanan domestik. Kemudian tidak adanya penegasan kontrak resmi atas komitmen Indonesia terhadap sistem pelaksanaan layanan haji, baik dalam proyek kurban maupun layanan lainnya. Dengan demikian, Kedutaan menegaskan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk segera menginformasikan hal ini kepada instansi terkait di Indonesia guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Kedutaan Besar menyampaikan penghargaan atas kesempatan ini dan mengucapkan salam hormatnya. Tanggal 16 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 14 Juni 2025. Cap dan tanda tangan resmi Kedutaan Besar Arab Saudi Jakarta. Jadi suratnya tertanggal 14 Juni tapi baru kemudian terpublikasi kemarin ini dokter. Jadi sobat sekalian, soal yang terkait dengan haji ini adalah soal yang klasik ya. Teman saya yang beribadah haji tahun ini ya, untuk keberapa kalinya dia mengatakan buruk nih katanya pelayanan jemaah haji hari ini ke tahun ini. Saya tanya buruknya di mana, nantilah kita bicara. Oke. Nah sekarang Dokter Bahar ya, dari pernyataan kedubes Arab Saudi ini, Dok, apa yang dokter ingin highlight terutama tentu terkait dengan banyaknya jumlah yang meninggal, bahkan 50% dari jemaah yang meninggal dari seluruh negara tentunya. Kan ini memprihatinkan, terlepas kadang-kadang kita memanfaatkan keredoan orang untuk meninggal di perjalanan haji. Katanya kalau meninggal di sana itu apalah ya, biasanya keluarganya pun tidak komplain dengan pelayanan dan lain sebagainya karena dianggap sebuah takdir yang justru baik begitu. Tapi terlepas dari itu kan bagaimanapun pemerintah harus bertanggung jawab terhadap layanan haji yang buruk ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih Pak Refli. Ya. Pertama tentu saja kita prihatin ya tentang kejadian yang disampaikan tadi, dan tentu saja harusnya pribadi maupun kita sebagai bangsa mengambil pelajaran dari itu. Jadi kalau Pak Refli menanyakan kepada saya secara pribadi, tentu saja saya mengingat kembali pada waktu saya berangkat haji, Pak. Ya. Saya berangkat haji umur 41 tahun Ya. dalam keadaan sehat walafiat. Saya 47 tahun dalam keadaan sehat walafiat juga. Ya. Saya tahun 97. Saya 2017. Jadi dilihat itu ya. Ya. Nah, tetapi kita semua yang berangkat pasti mengalami bahwa perjalanan haji itu bukan hanya perjalanan
rohani saja, tetapi juga perjalanan fisik. Ya, bukan hanya ibadah rohani tapi ibadah fisik juga ya. Fisiknya luar biasa kan, lihatnya biasa. Dan haji itu adalah Arafah. Haji Arafah. Jadi kalau 50% daripada jemaah haji kita itu meninggal sebelum Arafah, berarti belum haji dia. Belum haji dia. Iya. Dan kemudian kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Kementerian Arab Saudi itu disampaikan kata kuncinya kalau menurut pemahaman saya adalah ketidaktaatan, mulai dari data awal sampai kemudian prosesnya gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara, kalau kita bilang dari awal sampai akhir gitu. dari awal akhirnya ketidaktaatan. Nah, tidaktaatan itu apa? Kalau dari sisi kesehatan kan pertama adalah harus ada pemeriksaan yang mengatakan orang itu sehat atau tidak. Sehat itu kan artinya fungsinya, Pak. Bukan saya sakit diabetes, bukan saya sakit jantung, bukan saya sakit apa, tapi saya sehat. Kalau saya sehat, maka saya memenuhi persyaratan untuk berangkat. Jadi sehat itu sehat untuk beribadah haji ya. Beribadah haji, bukan sehat untuk apa, tetapi sehat secara fungsi dia sehat. Nah, kedua, yang kalau kita lihat tadi dari apa yang disampaikan tadi itu adalah adanya pencatatan data yang tidak pas, betul ya Pak ya? Iya. Artinya apa itu? Data di situ kan bukan data nama orang, bukan nama umur, tapi data yang menyangkut kesiapan fisik dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara tentang kesehatan, kan fisik dan jiwanya sebetulnya kan. Iya. Nah, kesehatan fisik itu kan terjadinya perubahan-perubahan ya Pak. Apalagi perjalanannya jauh kan Pak ya dari Indonesia. Dan kalau kita bicara Indonesia Pak, itu orang Indonesia itu kan luasnya Indonesia itu kan luas sekali gitu, sehingga perjalanan untuk ibadah haji itu sebelum dia berangkat menuju Arab Saudi, dia udah berjalan dulu dari desanya, dari rumahnya, dari kampungnya. Jadi penting sekali memang melihatnya dari sisi bukan sehatnya saja, tetapi juga tadi daripada transportasi. Oleh karena itu, saya kira kita yakin betul bahwa masalah haji itu bukan hanya masalah satu-satunya masalah Kementerian Agama, tapi juga adanya kementerian-kementerian yang lain. Apa kementerian yang lain? Ya transportasi, itu selama perjalanan. Tetapi disebutkan tadi bahwa permasalahannya adalah adanya hal yang tidak pas pada waktu jemaah mendapatkan layanan perumahan dan transportasi pada kedatangan sampai menuju Arafah tadi gitu. Kira itu Pak poin-poin saya, dan barangkali kalau itu yang terjadi maka tentu saja kita kemudian merujuk kembali kepada apakah koordinasi, apakah komunikasi telah berjalan dengan sebaik-baiknya di antara semua komponen-komponen yang memastikan tata kelola. Jadi kata kuncinya itu Pak, tata kelola governance dari suatu penyelenggaraan haji. Nah, kesehatan itu adalah salah satunya. Tapi tentu saja kesehatan menjadi penting sehingga menyebabkan kan kalau orang sehat dia sakit Pak. Tetapi sakit itu bisa sakit ringan, bisa sakit berat. Kalau sakit berat dia masih bisa juga sembuh. Tetapi ini adalah kematian 50% sebelum mengalami Arafah. Saya kira harus harus dilihat mendalam dari berbagai tadi komponen-komponen koordinasinya tadi Pak. Gitu, ini Pak. Ada berita ya dari Detik juga. Pertanggal 14 Juni 2025 ya. Sebenarnya sudah pekan lalu ini jemaah haji Indonesia wafat tambah jadi 275 orang. Operasional haji 1446 Hijriah 2025 masih memasuki fase pemulangan jemaah gelombang pertama. Hingga hari ini total jemaah meninggal dunia mencapai 275 orang. Hari ini tuh tanggal 14 tuh. 14. Jumlah jemaah wafat ini mengacu pada data sistem komputerisasi haji terpadu Siskohat yang diakses Sabtu 14 Juni. Lebih dari separuh jemaah wafat adalah lanjut usia lansia. Jemaah tertua tercatat berusia 94 tahun. Laki-laki asal Banyuwangi, Jawa Timur, dan laki-laki asal Kuningan, Jawa Barat. Sementara termuda berusia 45 tahun, laki-laki asal Bogor, Jawa Barat, dan perempuan asal Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi 41 tahun itu lebih muda lagi. Ya, lebih muda. Kemudian data menunjukkan kematian jemaah haji mengalami lonjakan tinggi pada 8 sampai 10 Juni 2025 dengan 16 kematian setiap harinya. Setelah itu cenderung turun. Jadi ini ada memang setelah Arafah, tapi ada juga yang sebelum Arafah ya. Berdasarkan lokasi, mayoritas jemaah meninggal di Makkah mencapai 203 orang, kemudian 32 di Madinah, 15 di Mina, 13 di Arafah, dan 12 lainnya di bandara. Jemaah sebelumnya menjalani perawatan klinik kesehatan haji Indonesia KKHI. Sebanyak 57 jemaah wafat berasal dari embarkasi Surabaya. Ini adalah jumlah terbanyak di antara embarkasi lainnya. Sementara embarkasi Jakarta, Bekasi, dan Solo masing-masing mencatat 31 kematian jemaah. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, 61,8% jemaah yang meninggal dunia adalah laki-laki dan 38,2% lainnya adalah perempuan.
Daftar identitas jemaah wafat dipublikasikan di situs Siskohat Kemenak. Di Detikers bisa melihat melalui laman. Ini berita Detik. Jadi saudara sekalian, per tanggal 14 Juni kita tidak tahu data terakhirnya berapa. Mungkin kalau dokter dapat bisa disampaikan 275 orang. Kita pahami bahwa haji itu memang 9 Zulhijjah di Arafah. Kalau tidak melewati fase itu hajinya tidak sah, kan begitu. Tetapi yang meninggal di Arafah tadi sebenarnya tidak banyak, tapi meninggalnya sebelum dan sesudah itu sesungguhnya. Apa yang ingin dokter tambahkan? Karena begini dok, kalau kita lihat soal layanan haji ini ada komentar dari yang disampaikan dokter Iqbal dari diaspora katanya yang naik haji. Misalnya komentarnya begini. Misalnya begini dok, komentarnya. Masalah klasik yang terjadi tiap tahun. Salah satu faktor karena jumlah jemaah haji kita memang yang terbanyak. Antrian yang terlalu lama sehingga yang berangkat haji sudah dalam posisi lansia dengan berbagai komorbid. Pas haji kemarin yang saya lihat di lapangan itu memang rata-rata usia jemaah cukup sepuh karena masa tunggu yang lama. Gosip di lapangan yang bilang petugas yang berangkat tapi tidak untuk bertugas malah berhaji. Kurangnya tenaga medis per kloter. Pre-screening yang tidak berjalan baik. Ada jemaah yang gangren karena diabetes bisa berangkat padahal sudah puluhan tahun melayani masih kurang profesional. Pandangan beberapa diaspora yang naik haji baru-baru ini dari Dr. Iqbal, tetapi ini pandangan diaspora bukan dia sendiri. Kemudian ada juga yang kemudian yang mempermasalahkan katanya salah satu hasil kerja BGS itu Bill Gates ya. Budi Gunadi Sadikin. Pertama dalam sejarah Indonesia mendapat peringatan dari pemerintah Saudi Arabia tentang penyelenggaraan haji. Salah satu butirnya penyelenggaraan kesehatan haji yang buruk. Terhapus semua penghargaan yang pernah diraih sejak 2016. Oke, 2016, 2017 lebih baik. Jadi yang saya soroti dok ya, mungkin dokter bisa tambahkan. Soal yang terkait dengan banyaknya institusi yang kelihatannya dalam tanda kutip memanfaatkan, saya nggak tahu nih, ada badan haji, ada badan dana haji, ada Kementerian Agama, belum lagi sektor-sektor kesehatan dan lain sebagainya, Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya, DPR yang harusnya juga melakukan pengawasan haji dan lain sebagainya. Apa yang bisa dokter tambahkan dari aspek kesehatan yang dokter pahami? Silakan dok. Baik, jadi saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Refli tadi, bahwa ada fakta-fakta sebelumnya kita lebih baik gitu ya. Yaitu 2016, 2017 dan yang lain-lain. Nah, fakta-fakta itu kan merupakan bagian dari pembelajaran. Dan selamanya kesehatan itu kan mempunyai evidence, Pak. Ada bukti-bukti dan buktinya itu dikaitkan dengan koordinasi, dikaitkan dengan kolaborasi. Kenapa? Karena tadi kita paham betul perjalanan haji itu bukan perjalanan hanya manasik agamanya, tapi juga manasik perjalanannya kan. Di dalam itu ada waktu yang harus dikejar cepat dan segala macam, dan ribuan orang dengan suhu yang tinggi atau suhu yang rendah. Oleh karena itu penting sekali memang adanya lead sektor. Ada lead sektor tentang perhubungan, ada lead sektor tentang kesehatan, tapi semuanya itu harusnya menghasilkan koordinasi. Dan koordinasi itu sangat tergantung kepada komunikasi. Dan komunikasi kan tergantung kepada kepemimpinan, Pak. Ya, bagaimana leadershipnya, bagaimana kepemimpinannya. Nah, tentu saja untuk bisa mendapatkan kejelasan, kita tentu saja melihat tadi data dari perilaku data. Tadi kan disampaikan datanya tidak kemudian dari Kementerian Saudi saja melihat bahwa data itu tidak seperti yang mereka harapkan. Artinya data itu tidak bisa dipakai untuk menjadikan alat membuat keputusan. Kenapa? Karena akhirnya data kesehatan itu kan bukan data kesehatan keseluruhan, tapi data individu. Sehingga data individu itu harus dijaga kesehatannya. Jaga kesehatannya itu bagaimana? Satu, menjaga kesehatan mulai dari awal keputusan dia boleh berangkat dalam perjalanannya dan selama menunggu haji. Terus kemudian itu kan, nah sesudah itu adalah hari-hari yang sangat penting di mana terjadi mobilisasi yang luar biasa, dan itu memerlukan transportasi, memerlukan perumahan, memerlukan makanan, minum, dan ini semua. Jadi kalau Pak Refli tanyakan kepada saya, kata kuncinya tadi itu tata kelola tadi. Jadi mesti kita lihat kembali apakah tata kelola seperti yang dikatakan oleh Saudi Arabia itu belum betul-betul kita pelajari dan kita perbaiki. Oleh karena itu saya memikir akan ada pembahasan lebih mendalam, Pak, tentang bagaimana masalah pelayanan kesehatan dari sisi Kementerian Kesehatan. Bagaimana pelayanan
perjalanan dari sisi yang mengatur perjalanan. Ya, siapa yang mengatur perjalanan? Tadi Pak Refli mengatakan dari Kementerian Agama, dari Departemen Perhubungan. Paling tidak karena masalahnya 50% meninggal sebelum keberangkatan, maka masalah kesehatan ini kita jadikan yang utama dulu, kita deep dive, kita dalami dulu dari orang-orang yang paham. Siapa orang yang paham itu? Tentu saja teman-teman kita yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji, seperti yang tadi dikomentari sama Dr. Iqbal gitu. Orang berangkat haji kok ikut, ya boleh orang ikut, boleh, tapi boleh, tidak tetapi itu kan yang utama adalah tadi yang saya katakan tuh, mengenal satu-satu siapa yang berangkat, apa yang menjadi masalah kesehatannya dia, dan bagaimana menjaga dia tetap sehat, minumnya, bergeraknya. Kalau dia semangatnya pergi salat sering-sering, ya nanti dia akan capean. Ya, hal-hal seperti itu penting sehingga evidence-nya tidak bisa kepemimpinannya menyerahkan kepada orang lain, Pak, secara bertahap. Jadi kepemimpinan itu harus tahu persis apa yang terjadi, dan itu dinamikanya sangat cepat mengambil keputusan. Misalnya contohnya klinik. Klinik penting nggak? Penting kali klinik. Tapi klinik Indonesia haruslah bisa bekerja sama dengan klinik atau rumah sakit yang ada di Saudi. Selama ini Saudi sangat bagus pelayanannya. Kalau orang-orang yang sakit di Saudi merasakan, bahkan disediakan juga penterjemah, gitu kan? Sekarang bagaimana kemampuan komunikasi kita dengan mereka sebelum, sedang, dan sesudah? Saya kira gitu, Pak Refli. Oke. Ya, Dok, memang yang jadi masalah adalah kalau Sobat RH ini kan harus diedukasi dulu soal penting tidaknya sebuah isu ya. Sementara ini yang mereka permasalahkan baru ijazah Mulyono. Padahal ini penting, bro, ini ya. Penting, soal haji ini paling tidak ini adalah hajat kita setiap tahun ya, jelang Idul Adha. Dan selalu masalahnya berulang, padahal ini sesuatu yang predictable ya kan. Betul. Sesuatu yang bisa diprediksi, walaupun kita prihatin daftar tunggu haji itu gila-gilaan. Jadi orang itu bisa sampai 20 tahun kemudian bisa beribadah haji. Saya punya kakak perempuan misalnya, yang kakak dan juga kakak perempuan dan kakak laki-laki. Kalau kakak perempuan kelahiran 61, usia sudah 64 tahun. Ya kan? Sampai sekarang belum dapat kesempatan untuk berhajinya. Dan saya termasuk orang yang tidak mau mengusahakannya. Karena kalau mengusahakannya kan kita berarti kong kali kong mau ibadah kok. Pakai lobby sana lobby sini kan begitu. Sementara kalau kita pakai haji yang langsung jalan, mahalnya minta ampun, luar biasa, bisa 300, 400, 500 juta udah tidak masuk akal. Nah, saya tidak tahu gimana caranya agar kemudian ada sebuah perimbangan antara yang daftar sama yang berangkat. Kalau misalnya daftar tunggunya baru 20 tahun ke depan, sementara dia baru sempat mendaftar seperti kakak perempuan saya sudah usia 64 tahun, let's say misalnya 6 tahun lagi baru bisa berangkat, udah 70 tahun dia. Saya tidak tanya ke dokter karena ini masalah yang menurut saya kompleks sekali yang harus kita selesaikan. Belum lagi mental korupsinya. Kan tahun yang lalu kita tahu bahwa ada kuota tambahan 20.000. Ternyata hanya 10.000 yang dikasihkan haji reguler, 10.000-nya untuk haji plus begitu. Yang konon kemudian akhirnya ada pansus haji kan di akhir masa pemerintahan Jokowi yang kemudian tidak berlanjut. Termasuk kita tidak tahu pertanggungjawaban menteri atau Kementerian Agamanya seperti apa. Silakan Dok, Dokter wrap up dan kemudian closing statement. Jadi begini, kalau saya sih mendengar berita ini kita sedih, dan tentu saja sedih saja tidak cukup, Pak. Kita harus melihat secara mendalam dari berbagai aspek. Kalau dari aspek kesehatan, menurut saya evidence, dan evidence-nya adalah setiap orang yang berangkat haji dia harus mempunyai fungsi kesehatan yang sehat dan dipertahankan sehat. Nah, tentu saja sehat dan kemudian mempertahankan sehat itu merupakan suatu upaya dari semua pihak. Dan bukan hanya pihak si pasien saja, apalagi karena faktor usianya tadi, tapi pihak-pihak lain yang menyelenggarakan. Nah, di situ penting sekali adanya transparansi, penting saja kejelasan. Dan kemudian karena kita ini sekarang sudah pada era selesai COVID, maka kita bisa memanfaatkan teknologi sedemikian rupa sehingga dengan teknologi itu kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kalau perubahan yang terjadi itu dilakukan koordinasi ya Pak. Ya, misalnya contoh sederhana dah, saya berangkat haji lagi nih sekarang pada umur 70 tahun misalnya. Ada saya penyakit tertentu, misalnya sudah pasang ring, jantung bagus, tetapi sewaktu-waktu kalau panas tinggi, udahara segala macam, saya akan sakit. Nah,
yang mendampingi saya harus tahu nih orang ini beresiko nih. Nah, kalau beresiko jangan sampai resikonya terjadi gitu kan. Jadi sebelum dia mengalami serangan jantung, maka dia kemudian sudah dijaga. Maka selamatlah dia dalam perjalanan tadi, baik hajinya maupun pulangnya. Nah, kalau setiap orang ya Pak ya, kita perlakukan itu, maka insya Allah kita akan meminimalkan. Bisa nggak dilakukan? Bisa banget. Kenapa? Petugasnya ada, Saudi Arabia juga siap membantu kita untuk kepentingan itu. Tapi yang paling penting tadi data tadi Pak. Ya, database-nya jelas. Database-nya Pak, itu kan Ya. yang tadi itu. Dan database itu didasarkan tadi kata haruslah ada Pak kejelasan. Jelas itu apa? Jujur. Jangan kemudian ditutup-tutupi kan gitu Ada Pak. selundupan-selundupan misalnya. Kadang-kadang saya tidak habis pikir orang Indonesia ini ya. Kalau kita misalnya niat haji dan kemudian tidak tercapai karena kita tidak sehat misalnya, kan sebenarnya tidak apa-apa juga. Daripada kita melakukan penyelundupan. Coba bayangkan mau ibadah tapi menyelundup. Ya, jadi kadang-kadang saya bingung itu orang itu. Kan ibadah itu harus prosedurnya benar, substansinya benar begitu. Jadi kalau seandainya ternyata dia ingin berhaji dengan menyelundup, ya, jadi artinya boleh saja ada keinginan itu, tapi harus ada sistem yang menghalanginya Pak. Karena at the end begitu sampai di sana kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nanti tidak aku perserikatkan engkau dengan siapapun ya Allah, ya kan? Nah, termasuk juga meluruskan niat, dan luruskan niat harus ada proses yang lurus juga. Kalau niatnya benar tapi prosesnya nggak benar seperti Bapak katakan tadi, maka proses itu tidak akan mengangkat hajinya menjadi haji yang mabrur. Nah, jadi penting sekali pengelola memahami bahwa orang berhaji itu adalah sesuatu niat yang benar. Oleh karena itu mengelolanya juga tentu saja berusaha sebenar-benarnya sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap orang yang dilayani Pak. Kan nggak ada kelompok, tetapi adalah orang yang dilayani, manusia yang mau berangkat haji. Jadi kalau soal haji itu ya, yang penting beragama Islam. Iya. Anda tidak perlu apakah mendukung pemerintahan atau tidak, pro Jokowi atau tidak pro Jokowi itu tidak ada kaitannya. Pokoknya whoever yang mau beribadah haji wajib dilayani sebaik mungkin. Tapi tentu dengan tadi transparansi, akuntabilitas. Jadi jujur. Jadi pengelolaan haji yang betul-betul mencerminkan governance yang baik ya. Governance. Jadi saya memulainya dari tata kelola dan tentu saja kita berharap pemerintahan Pak Prabowo insya Allah terketuk hatinya untuk melakukan upaya-upaya lewat peraturan-peraturan baru dan yang lain, memastikan bahwa kita belajar dari kejadian ini Pak. Walaupun percobaan pertama gagal ya kan, padahal niat sih sudah ada, yaitu membentuk badan pengelola haji tersendiri. Iya. Cuman kita nggak tahu niatnya ini untuk menampung orang atau untuk memperbaiki pengelolaan haji. Ya, nanti saya kira kita bisa lanjutkan Pak. Saya kira akan ada teman-teman yang memahami ini. Nanti kita lanjutkan sehingga pemirsa atau sahabat RH makin mendalam pemahamannya tentang hal ini, insya Allah. Karena kan tujuan kita itu Pak, menyampaikan sesuatu yang jernih sehingga kemudian kejernihan menyebabkan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Oke Dok, terima kasih banyak Dok ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menghadirkan narasumber yang memang lebih paham soal ini. Tadi janjinya pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, insya Allah. Nanti ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sadar. Allah.